Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari terkait dengan kebahagiaan di dunia dan nanti kebahagiaan kita di akhirat. Tujuh pesan ini adalah yang pertama, mencintai orang miskin. Mencintai orang miskin adalah tanda keikhlasan kita, cinta kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bersedekah merupakan salah satu cara untuk mencintai orang miskin. Karena dengan menunaikan bersedekah, kita membantu mengatasi beban kehidupannya. Dan cinta kita kepada orang miskin berarti menumbuhkan, mengembangkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lihatlah ke bawah, jangan sering-sering lihat ke atas. Kalau kita lihat ke atas terus, kita akan terus punya keinginan, dan bisa jadi itu membawa kita kepada kekufuran. Minta satu diberi tiga, minta tiga diberi lima, minta lima diberi 6, 7, 8 terus nggak akan habis-habisnya. Oleh karena itu, ketika kita melihat ke atas, tapi kita harus sering-sering melihat ke bawah. Dengan melihat ke bawah, maka kita bersyukur. Kita bersyukur akan bagaimana nikmat yang diberikan oleh Yang Kuasa. Yang Kuasa telah memberikan kita cukup banyak rezeki, cukup banyak manfaat yang telah kita berikan kepada dunia. Jangan sampai kita kufur nikmat sehingga kita tidak mudah memberi, kita tidak mudah menafkahkan harta kita sebagian kepada orang lain. Kita harus berbagi dan kita harus menarik melihat ke bawah. Yang ketiga, yaitu kita harus menyambung tali silaturahmi. Manfaat silaturahmi ada beberapa, tapi saya gambarkan. Yang pertama adalah mendatangkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Daud, dikatakan bahwa siapa yang menyambung silaturahmi maka akan sambung rahmatku untuknya, dan siapa yang memutuskan silaturahim maka aku putuskan pula rahmatku untuknya. Dari HR Tirmizi dan Abu Daud. Kedua, dari silaturahmi, manfaat silaturahmi adalah diperluasnya rezeki. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Rasulullah pernah bersabda bahwa manfaat bersilaturahmi yaitu bisa diperluas rezekinya. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Dari HR Muslim. Yang ketiga, dalam silaturahmi ada kebermanfaat, yaitu diberikan keberkahan umur. Selain bisa memperluas rezeki, silaturahmi juga bermanfaat dalam keberkahan umur. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang senang diperpanjang umurnya, diluaskan rezekinya, serta dijauhkan dari kematian yang buruk, maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi. Dari HR Al-Bazar Hakim. Yang keempat, dalam silaturahmi, manfaat silaturahmi adalah menciptakan kesan yang baik dan keharmonisan. Yang disebut silaturahmi itu bukanlah tentang seseorang membalas pemberian atau kunjungan, melainkan ia menumbuhkan apa yang telah putus. Dari HR Bukhari juga.
Dan yang kelima, dalam bersilaturahmi ada yang namanya pahala. Semakin kita banyak bersilaturahmi, maka pahala kita akan dilipat gandakan. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10 disampaikan yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia memperoleh kebaikan. Di bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Yang keenam, silaturahmi, manfaat silaturahmi adalah memperluas tali persaudaraan. Firman Allah yang disabdakan Rasulullah disampaikan dari Abdurrahman bin Auf, aku telah menciptakan rahim dan telah diberikan untuknya sebuah nama. Dari nama-namaku, maka siapa yang menyambungnya, aku akan menyambungnya. Dan siapa yang memutuskannya, aku akan memutusnya. Aku akan memantapkan apabila dia terus menetapkan silaturahmi. Dari HR Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Al-Hakim. Selanjutnya yang ketujuh, dari silaturahmi, manfaat silaturahmi adalah sarana untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita ingin bersilaturahmi, maka niat yang kita lakukan yaitu untuk mendapatkan berkah dan ridho Allah. Kalau kita ingin mendapatkan berkah dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dengan silaturahmi, maka berdoalah kepada Allah supaya Allah menuntun kita pada cara-cara yang benar. Mintalah perlindungan agar silaturahmi yang kita lakukan tidak digelincirkan oleh setan. Pasalnya setan bisa saja masuk serta memalingkan manusia atas kehambaan kepada Allah. Selanjutnya, wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu yang nomor 4, berani berkata benar meskipun pahit. Kalau kita menyatakan benar pada awalnya, padahal itu tidak benar, maka akan kita mengalami kerugian. Kita akan mengalami kepahitan nanti di akhirnya. Boleh kita awal kita merasa senang, tetapi di akhir kita akan pahit. Tetapi di akhir kita akan pahit dan menyesal. Tapi kalau kita mengatakan benar meskipun pahit yang kita sampaikan di awal, maka yang pahit itu nanti di akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan dan akhirnya kita bahagia. Boleh pahit di awal, tetapi kita akan terus mengalami kebahagiaan dan itu menjadi kemaslahatan oleh banyak orang. Dan yang keenam, kita tidak boleh menjadi pengemis. Kita tidak boleh meminta-minta. Kita tidak boleh meminta-minta karena setiap manusia diberi Allah rezeki, dan rezeki itu melalui usaha. Kita diberi akal pikiran, kita diberi panca indera kita, ada kaki, ada tangan, semuanya adalah untuk mencari keridhaan Allah. Kita harus berusaha, kita harus ikhtiar, barulah kita tawakal. Kita minta hanya kepada Allah. Dan yang terakhir, mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketujuh ini kita harus percaya, kita harus yakin hanya Allah lah yang membantu kita, hanya Allah lah yang memberi kita, hanya Allah lah tempat kita bersandar. Kita tidak boleh menyekutukan Allah.
Karena kalau kita menyekutukan Allah, maka keberkahan kita akan hilang. Karena kedurhakaan Allah adalah luar biasa. Itulah wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, dan mudah-mudahan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, meridhoi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.